Selamat datang di podcast Suka-Suka Kibo. Apa yang ku bilang, suka-sukaku. Iya. Kali ini aku di rumah seorang pejabat, developer, politikus, agen minyak. Oh, Bang, boleh Bang kenalkan diri Abang? Mungkin ada juga yang belum tahu siapa yang di samping aku ini. Ya siap, nama saya Martin Masyafili Utayan SE, asli anak putra tebing tinggi. Asli putra tebing tinggi. Bang, itu Abang tuh kuliah di mana Bang? Abang kebetulan kuliah di Nomensen dulu. Nomensen. Tahu Nomensen? Medan kan Bang? Siap. Iya tahu lah. Aku juga putra daerah tebing tinggi Bang. Bang, kalau usia sendiri berapa sekarang? 32 tahun. 32 tahun, salah satu paling muda di DPRD tebing tinggi ya Bang? Banyak yang muda, tapi cuma selisih setahun masih kita yang lebih muda. Oh, dulu waktu sebelum jadi anggota DPR lah, ini cita-cita Abang kah atau memang keinginan keluarga sendiri? Nggak cita-cita juga nggak keinginan keluarga. Kebetulan kita sering bergaul dengan orang politik, ya ujung-ujungnya ke dunia politik. Oh, ditawari teman Bang? Ditawari ya berminat sendiri karena berkawan sama orang politik. Gitu ya. Aku berteman sama pengangguran, akhirnya aku menganggur. Mungkin dari sini aku bisa berteman politik, 2024 aku bisa nyalon juga. Boleh Bang ya? Nah Bang, aku mau yang kutanya seputar tentang diri Abang aja lah. Pastinya Bang waktu di bisnis sama di wakil rakyat beda kehidupannya mungkin ya Bang ya? Ya berbeda sih. Berbeda ya kan makan, soalnya dulu dipanggil Bang Martin, kalau sekarang dipanggil ketua kan gitu. Limpul. Bang, untuk di lingkungan sendiri sini Bang, kalau ada acara-acara masih ngasih proposal nggak sih Bang kau Bang? Ya kalau acara-acara kayak 17-an mungkin ya masih sering lah. Iya ya. Nah pencapaian sendiri Bang, untuk saat di umur 30 tahun ini, pencapaian apa sih yang belum Abang dapatkan? Ya pencapaian itu, kalau pencapaian banyak, tapi intinya kan tetap mengucap syukur. Iya pastinya. Dengan kondisi sekarang, yang jelas ya diberi kesehatan, masih diberi rezeki. Ya mungkin pencapaian nggak begitu sih, ya dijalani aja lah. Menurut aku sendiri sih, di tebing tinggi nih Bang, anak muda-mudanya itu Bang, masih banyak yang malas-malesan lah. Kalau Abang kan udah sukses lah gitu. Gimana sih Bang buat anak-anak muda ini biar terpacu untuk sukses kayak Abang gitu? Ya intinya nggak malas, mau capek. Itu yang sulit sih. Terus Bang, apalagi Bang? Ya nggak malas, nggak mau capek, ya mau berusaha aja. Oke, Sama satu lagi, apa? harus hormat dengan orang tuanya. Itu paling penting. Bang, kalau Abang ini awalnya sebelum jadi wakil rakyat, main bisnis, apa sih usaha pertama kali Abang? Pertama kali saya setelah selesai kuliah itu 2011 ya. Ya. Pertama kali itu saya masih nyoba-nyoba lah ya. Saya dulu pernah juga nyoba angkatan lah, tapi kalah. Kalah di mana Bang? Kalah di kesehatan. Waduh, merokok aja. Terus Bang, terus? Habis itu saya memutuskan usaha sendiri. Usaha apa tuh Bang? Ikan lele, kolam. Ya saya main ikan lele itu sampai 2018. Berarti baru aja? Iya, sampai 2018. Ya kerjanya tiap hari ke kolam. Luar biasa. Berarti 2018 udah wakil rakyat tuh Bang ya? Belum lah, 2019. Belum ya? 2019 ya? Berarti kok nggak milih aku? Nggak gitu Bang, nggak gitu. Aku Martin Galo Bang. Oke, lanjut Bang. Ya, 2018? habis itu 2017 saya mulai main di properti, tapi masih ikut-ikut aja ya, masuk bangunannya, tapi bukan punya saya, ada ownernya, saya cuma bagian konstruksinya saja. Ya. Itulah berjelang sampailah 2019 saya memutuskan untuk ikut di legislatif, dan sampai sekarang saya main. Nah kalau sampai sekarang lele masih juga main Bang? Udah nggak lagi. Udah kaya ya kan Bang ya? Nggak ada waktunya takutnya. Oh nggak ada kan, waktunya gitu ya? kan. Kalau lele ini harus intens juga, kita setiap hari ke sana. Selain politik, peternak loh. Mantan peternak, luar biasa. Nah kalau hobi sendiri apa Bang? Hobi sendiri nggak begitu ini ya, paling hobinya ya kumpul-kumpul sama teman-teman,
Ya jalan-jalan sama keluarga. Jalan-jalan keluarga. Anak berapa bang? Anak masih satu. Anak satu ya, makanya. Perempuan. Hah? Cewek. Cewek ya, aku tahu bang. Milkia namanya kan? Mikaela. Mikaela, karena nama perumahan Bang Martin PT Milkia Abadi. Jadi buat teman-teman yang mau rumah subsidi, Promosi ya. Rumah subsidi bisa langsung ke Abang Damartin. Oke, kita lanjut lagi lah sama Bang Martin ngobrol-ngobrol. Bang, kasih dong bang, kiat-kiat gimana ya, biar anak muda ini termotivasi untuk terjun ke politik, untuk sukses, untuk apapun bang. Kasih lah bang, apa? Yang pertama, anak muda itu harus masuk politik. Karena kita tahu ke depannya mereka lah regenerasi yang ada, ya bisa dibilang mereka lah yang calon-calon juga nanti yang membangun tebing tinggi ini kan. Iya. Kalau anak muda sekarang juga tidak tanggap kan kita tahu. Apalagi anak muda ini sekarang kan nggak kalah sama yang tua gitu loh. Iya pasti. Bisa dibilang yang muda ini lebih gercep, lebih gerak cepat gitu lah kan. Istilah dulu sih yang dibilang orang yang tua lebih banyak makan garam, lebih pengalaman, enggak juga. Yang muda sekarang juga bisa lebih gercep lah. Iya. Itu dulu lah itu. Oke. Peribahasa dulu lah. Itu aja bang. Ya itu satu ya kayak kita bilang tadi kan, mau capek. Mau capek gercep ya. Jadi ya, mau berusaha, mau capek ya. Bang, kalau keluarga sendiri bang, abang atau adiknya abang itu ada yang terjun ke politik nggak sih bang? Nggak ada, abang aja. Cuma abang pribadi? Cuma abang pribadi. Abang sendiri. Yang terakhir dan untuk Bang Martin. Tapi pertanyaannya agak di tepi jurang sih bang. Di tepi jurang. Nah, pertanyaannya dulu abang kan mencalonkan wakil rakyat, otomatis sulit meyakinkan masyarakat bahwasannya anak muda sulit untuk memimpin. Ya. Pastinya kan. Apakah dulu ada janji-janji yang abang berikan kepada mereka dan apakah janji itu sekarang sudah ditepati? Yang pertama, dari mulai kita ikut di legislatif 2019, setiap kita turun kita juga tidak mengumbar janji-janji. Oke. Dan jelas apa yang bisa kita perbuat setelah kita duduk, ya itu yang kita perbuat. Harus gitu lah kalau nyalon nggak ada PHP. Ini PHP. Perjalanan palsu ya. Iya PHP-nya bang. Pokoknya jadi kita keperapat, tak jadi keperapat. Oke. Janji gitu ya. Iya gitu bang. Tapi memang benar abang pribadi tidak ada menjanjikan sesuatu yang manis kepada masyarakat. Ada, kita janjikan juga. Cuma selagi membantu bisa dibantu bang ya. Iya, paling kita lebih turun ke bawah, lebih memberikan sosial, karena kan apa yang dilihat mereka, barulah mereka mempunyai ini ya, mendukung kita ya, karena kita sering turun ke bawah, kita mau berpartisipasi, bersosial kayak yang tadi itu. Karena menurut aku pribadi juga sih, Bang Martin ini apa yang dibilangnya bukan karena ada Bang Martin, bukan karena nomor sepatuku 39 teman-teman nggak dibelikan. Iya serius. Jadi buat kalian yang nonton juga, dulu waktu bos aku meninggal, aku minta bantuan sama Bang Martin dan Bang Martin menolong juga. Kameramen ada mau nanya tadi? Usaha di bidang developer, Ya. perumahan. Kira-kira dari Bang Martin ada nggak selain faktor bisnis, ada nggak yang melatar belakangin Bang Martin terjun di dunia perumahan gitu atau developer itu? Ya. Oke, saya jawab langsung ya. Ya. Ya, perumahan, kebetulan saya bergerak di perumahan ya, namanya perumahan subsidi. Perumahan subsidi ini adalah perumahan yang disubsidi langsung oleh pemerintah. Jadi perumahannya ini masih bisa terjangkau untuk masyarakat. Ya, selain kita bisa membantu masyarakat, apalagi konsumen kita yang biasanya sih anak-anak muda yang baru nikah, yang tadinya mereka harus kumpul lama duit baru bisa punya rumah. Dengan perumahan subsidi ini mungkin mereka hanya dengan beberapa juta saja sudah mempunyai rumah. Dan perumahan subsidi ini ya betul-betul membantu masyarakat lah, yang tadinya tidak punya rumah sekarang sudah punya rumah. Mungkin ya, dan juga menambah pendapatan daerah ya, kita membantu pemerintah juga kan, karena dengan adanya pembangunan juga SDM seperti setiap kita ada pembangunan itu masyarakat setempat selalu bekerja di tempat perumahan itu. Jadi ya memang bisa membantu masyarakat sekaligus membantu masyarakat juga yang belum memiliki rumah mungkin. Itu dia. Nah, puas? Ada di mana nih kira-kira yang perumahan ini udah dibangun? Iya. Kebetulan saya juga masih pemula.
Saya baru 3 tempat. Yang pertama itu saya mulai dari 2017 itu di daerah Simpang Medan. Yang kedua itu saya di Sungai Sigiling juga, Jalan Abdul Hamid. Dan ini yang terakhir saya di Jalan Bani Hasim. Baru 3 lah. Nah, balik baru 3 bang. Baru 3 yang Untuk punya yang di Bani Hasim sendiri bang, kalau butuh mandor atau yang ngepam, kebetulan rumah di Bani Hasim, Siap. untuk kembali lagi untuk meningkatkan ekonomi warga Siap. setempat. Siap. Oke, ada kameramen yang kedua? Ada berapa unit rumah bang? Kalau yang terakhir ini 29 ya, 29. nggak banyak ya. 29 Masih ada menit. yang kosong? Ada sedikit lagi lah ya, rata-rata udah di booking sih memang. Harus tebing ya bang ya? Sebenarnya ya persyaratannya sih harus tebing, karena kan pastilah yang tinggal di sini rata-rata memang bekerja di tebing atau asli orang tebing. Oke gitu. Ya kameramen dua bang? Sisa tinggal berapa lagi tuh kira-kira? Sisa tinggal 6 ya kalau nggak salah ya. Tinggal 6 ya. Luar biasa. Hah? Ada program dari Bang Martin yang Hah? program itu adalah harapan ke depan masyarakat lebih tinggi, jangan sampai ada yang tidak punya rumah. Oke. Iya. Rumahnya tidak layak huni gitu, dengan program ini gitu. Ya, mudah-mudahan program ini kan kita lihat developer itu kan banyak di tebing tinggi Ya. nih, bukan saya saja. Ya mudah-mudahan dengan developer kalau masih tetap rumah subsidi ini ada, mungkin masyarakat tebing tinggi ya lama-lama mungkin lebih mempunyai rumah semua kan gitu. Dan kotanya masih tetap selalu ada dibantu sama oleh pemerintah. Dan tiap tahun ada tuh bang ya? Setiap tahun ada kotanya, Iya. mudah-mudahan. Oke, udah puas ya? Udah ya? Udah malam juga. Terima kasih ya Bang Martin ya Siap, yang sudah Adinda. mau ngobrol-ngobrol. Kita jumpa lagi nanti teman-teman Iya. mungkin di lain hari. Aku Kibo pamit. Selamat malam.